Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya JP Oktamipa, mahasiswa Prodi Sistem Informasi kelas 5D, dengan NIM 122 50314612. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu praktis dalam General Service ITIL 4 pada mata kuliah ITSM, yaitu Information Security Management Practice. Sesuai namanya, Information Security Management ini bertujuan untuk melindungi informasi organisasi yang dibutuhkan organisasi tersebut untuk menjalankan proses bisnisnya, di antara lain dengan menjaga kerahasiaan informasi organisasi tersebut, menjaga agar informasi tersebut selalu tersedia, memastikan hak kelola sesuai, mengetahui siapa yang bertanggung jawab pada aksi yang dilakukan atau yang bertanggung jawab terhadap insiden nantinya kalau ada. Elemen yang dibutuhkan untuk Information Security Management antara lain kebijakan apa aja yang perlu diamankan. Misal kalau kebijakannya user itu data nicknya harus diamankan, harus merupakan data sensitif yang harus aman, nggak boleh sembarang orang lihat gitu. Terus proses atau prosedur melakukan keamanan tersebut. Terus perilaku, gimana sih staf dan karyawan kita menanggapi keamanan, misalkan perilaku ke karyawan atau staf dalam menangani email phishing gitu. Yang selanjutnya manajemen risiko, di mana dia menilai risiko keamanannya tersebut. Yang terakhir itu kontrol. Dalam Information Security Management terdapat 3 elemen yang saling berhubungan, yaitu prevention atau mencegah terjadinya insiden, dan memastikan insiden itu enggak terjadi atau mengurangi resiko terjadinya insiden. Yang kedua, mendeteksi terjadinya insiden. Kalau nggak bisa dicegah lagi, maka kita harus secepatnya mendeteksi keamanan insiden tersebut. Yang terakhir itu, setelah dideteksi kita harus correction atau recovery atau dipulihkan kembali agar layanan kita itu kembali berjalan normal gitu. Contohnya di sini untuk pencegahan atau prevention itu ada di GUES. Ini ada aktivitas login biasa, yang dimana kalau ada dia login pakai device yang asing, maka kita cegah dulu biar nggak terjadi insiden. Dan mendapatkan data sensitif ini, kita minta OTP ke dia. Kalau OTP-nya ada, nanti dia accept dan dia terbukti sebagai pemilik data sensitif ini. Dan selanjutnya untuk pendeteksian insiden. Nah, di sini saya memakai jika ada terjadi insiden terhapusnya banyak data di database yang sebelumnya normalnya sehari itu cuman sekitar 50 atau 100, tiba-tiba ada suatu hari melebihi hal tersebut. Nah, ini seharusnya segera diberikan notifikasi. Nah, karena ada terdeteksi sebagai insiden, karena nggak normal gitu kan. Dan itu juga mencoreng tujuan kita yang nomor 2 ini, yaitu menjaga agar informasi tersedia. Nah, kalau sudah terdeteksi sebagai insiden dan udah dipastikan ya, ini kadang ada juga yang emang mau banyak juga kan, mau ngapus atau ngubah banyak, dan udah dipastikan dengan detection ini, selanjutnya kita harus memulihkannya. Jika itu benar-benar insiden, kita harus memulihkannya, correctionnya. Nah, di sini biasanya standar keamanan itu menyediakan 2 opsi gitu kan. Yang pertama itu soft delete atau update atau backup. Kalau datanya terhapus tadi itu udah terhapus ya, kalau kita punya backup tinggal timpa pakai backup lagi, atau pakai soft delete, karena di sini
rupanya sistem itu menawarkan soft delete, jadi datanya tidak benar-benar terhapus, masih ada titik tong sampah, tinggal dibalikin lagi ke sini, dan layanannya berjalan lancar kembali. Kemudian hubungan antara risk management, IT service management, security management, information security management, dan incident management. Nah, risk management ini mengidentifikasi risiko, menilai risiko pada layanan IT. Nah, dari risiko yang dinilai oleh risk management, information security management melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya insiden keamanan. Nah, kalau tindakan pencegahan dari information security management tidak cukup, nah lolos dan terjadi insiden, maka insiden manajemen akan mengelola insiden tersebut hingga memulihkan layanan kembali. Nah, tentu saja information security management tadi sudah menyediakan opsi untuk insiden manajemen memulihkan layanannya. Selanjutnya, proses dan prosedur dalam information security management ini, yaitu pertama information security incident management process, yaitu bagaimana kita menghandle insiden information security tersebut. Yang kedua, risk management process, bagaimana kita menilai proses tersebut, menilai risiko keamanan tersebut. Yang ketiga itu control audit, yaitu memantau keamanannya tersebut. Yang selanjutnya identify and access management process, yaitu mengidentifikasi sudah betul atau belum akses yang diberikan untuk user misalnya. Yang selanjutnya event management. Nah, ada suatu ketika suatu kejadian-kejadian tertentu yang membuat layanan kita itu jadi nggak aman. Misalkan kalau pas lagi rame gitu, kalau misalkan dalam sistem akademik pas lagi awal semester, nah biasanya rentan terhadap serangan gitu. Selanjutnya prosedur for penetration, itu memastikan gak ada lagi celah gitu untuk mengetes keamanan secara berkala. Yang terakhir itu prosedur for managing information security related changes. Nah, ini dilakukan jika ada perubahan atau melakukan perubahan terhadap layanan. Apakah perubahan tersebut mempengaruhi keamanan layanan kita. Selanjutnya kontribusi terhadap value chain. Nah, yang pastinya plan, setiap plan layanan service pasti harus sangat penting menerapkan security management ini, dan yang lain seperti design and transition, obtain and build, deliver and support, improve and engage. Nah, di sini diukur tingkat kepekatan warnanya. Semakin pekat, maka semakin berkontribusi. Nah, sekian pembahasan information security management practice dari saya. Bila kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.